Selamat datang di video tutorial penggunaan dashboard pengelolaan arsip kepegawaian. Dashboard merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk diagram, indikator visual, ataupun grafik berupa informasi yang ringkas, dinamis, serta relevan. Dashboard ini menyajikan data tentang informasi pengelolaan arsip kepegawaian yang meliputi pengelolaan arsip fisik dan pengelolaan arsip digital. Berikut dengan target atau beban kerja yang diemban oleh unit kerja arsip kepegawaian di masing-masing kantor regional. Selain itu, pada dashboard ini juga menampilkan kegiatan di lingkungan Direktorat Arsip Kepegawaian sebagai salah satu unsur tambahan dalam penyajian informasi. Lalu, siapa sajakah pengguna dashboard ini? Yang pertama adalah pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan adalah pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua adalah pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Dan yang ketiga adalah siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan arsip kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Berikut merupakan tutorial atau langkah-langkah penggunaan dashboard pengelolaan arsip kepegawaian. Dashboard pengelolaan arsip kepegawaian bisa diakses pada link berikut ini, yaitu bit.ly/dashboard-pak. Berikut adalah tampilan awal dashboard pengelolaan arsip kepegawaian. Dashboard pengelolaan arsip kepegawaian ini terbagi atas dua menu utama, yakni kinerja pengelola arsip dan beban kerja. Kinerja pengelola arsip dibagi menjadi 3 submenu, yaitu pengelolaan arsip digital, pengelolaan arsip fisik, dan kegiatan di Direktorat Arsip Kepegawaian. Sementara pada menu beban kerja, disajikan informasi mengenai target kinerja kantor regional berdasarkan Perka BKN nomor 18 tahun 2011. Pada menu beban kerja ini, disajikan informasi target kinerja mulai dari Kanrek 1 Yogyakarta, hingga Kanrek 14 Manokwari. Selain itu, juga tersedia satu halaman yang menyediakan informasi target kinerja untuk seluruh kantor regional Badan Kepegawaian Negara. Tampilan awal pada saat mengakses aplikasi dashboard pengelolaan arsip kepegawaian akan diarahkan pada pengelolaan arsip digital untuk seluruh kantor regional, seperti yang terlihat pada layar ini. Pada halaman ini, disajikan beberapa ringkasan informasi yang tersaji pada shortcut, yakni tersedia jumlah dokumen yang telah dilakukan digitalisasi, jumlah NIP yang telah dilakukan digitalisasi, jenis dokumennya, petugas yang melakukan digitalisasi, dan unit yang melakukan digitalisasi. Keseluruhan data untuk kinerja pengelola arsip kepegawaian ini diambil dari aplikasi Dokumen Manajemen Sistem BKN. Defaultnya, tampilan ini akan tersaji di filter khusus untuk yang statusnya sudah tervalidasi. Apabila ingin menampilkan informasi yang lain,
kita bisa reset filter status terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali pada kotak kecil di samping status, kemudian pilih data yang akan ditampilkan di halaman ini, disesuaikan dengan kebutuhan informasi pembaca. Misal, kita ingin melihat data terverifikasi, otomatis data yang akan ditampilkan di halaman ini juga akan berubah. Selain itu, pada filter status ini juga menampilkan jumlah keseluruhan dokumen, baik dokumen yang sedang dalam status tervalidasi, prasken, menunggu verifikasi, terverifikasi, dan ditolak verifikasinya. Kemudian, selain bisa melakukan filterisasi pada status, kita juga bisa melakukan filter pada jenis dokumen. Mulai dari jenis dokumen ijazah, transkrip nilai, hingga surat pernyataan bebas hukuman disiplin. Dashboard ini bersifat interaktif. Seperti contoh, kita ingin mengetahui data ringkas yang ada di Kanrek 2. Kita bisa klik di bar chart yang bertuliskan Kanrek 2. Maka, otomatis data yang tampil di halaman ini hanyalah data yang ada di Kanrek 2 saja, termasuk data pegawai yang mengerjakan digitalisasi, dan juga tampilan yang ada di GIS-nya, atau Geographic Information System. Kalau kita tarik ke bawah, maka tampilan di GIS-nya hanya disorot untuk wilayah daerah Surabaya saja, karena Kanrek 2 merupakan kantor regional di wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada sisi ini, menampilkan jumlah data migrasi dari DMS lama ke DMS baru yang telah dilakukan di Kanrek 2 Surabaya. Selanjutnya, ketika kita ingin mengetahui informasi detail mengenai pengelolaan arsip digital pada Kanrek tertentu, kita bisa klik pada menu Kinerja Pengelola Arsip bagian digital. Misal, kita pilih pada Kanrek 1 Yogyakarta. Pada halaman ini, menampilkan informasi yang lebih detail daripada informasi yang ditampilkan ketika kita klik pada bar chart. Pada halaman Kanrek 1 Jogja ini, menampilkan informasi mulai dari jumlah dokumen yang telah didigitalisasi, jumlah petugas yang melakukan digitalisasi, jenis dokumennya, dan jumlah berapa NIP yang dokumennya sudah digitalisasi. Halaman ini bersifat interaktif, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketika kita klik nama petugas atau jumlah dokumen, maka halaman ini akan menampilkan kinerja petugas tersebut. Misal, kita ingin mengetahui kinerja petugas atas nama Suryanta, maka kita bisa klik namanya atau jumlah dokumennya. Selanjutnya akan tampil secara terperinci kinerja petugas atas nama Suryanta, yaitu jumlah dokumen yang telah dikerjakan, jumlah NIP-nya, berikut jenis dokumennya. Selain itu, pada grafik timeline akan terlihat jumlah NIP yang telah dilakukan digitalisasi. Misal, pada tanggal 4 Juli sampai dengan 10 Juli 2022, petugas atas nama Suryanta telah melakukan digitalisasi sejumlah 13 NIP. Dan di halaman khusus petugas ini, terdapat juga fitur filterisasi berupa jenis dokumen, status, dan rentang waktu. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Selanjutnya, kita beralih ke submenu kinerja pengelola arsip fisik. Berbeda dengan sebelumnya, jika pada pengelolaan arsip digital ditampilkan informasi sampai dengan masing-masing kanrek, maka di pengelolaan arsip fisik ini hanya menampilkan informasi pengelolaan arsip fisik yang dikerjakan di Direktorat Arsip Kepegawaian Pusat. Unsur datanya adalah dari data PNS-PNS yang berada di lingkungan kementerian dan non-kementerian. Pada halaman ini,
langsung terlihat chart bar masing-masing petugas, unsur data, dan jumlah pengelolaan arsip fisik beserta detail timeline pengerjaannya. Contoh, kita ingin melihat kinerja petugas atas nama Emi Siringo-Ringo. Maka, terlihat bahwa petugas tersebut mengerjakan unsur data kementerian. Berikut jumlah pengelolaan dokumen fisik beserta timeline pengerjaannya. Pada informasi spesifik per petugas, terdapat fitur filterisasi berupa rentang tanggal, kegiatan, mulai dari manuver hingga verifikasi, dan unsur data yang dikerjakan, yaitu kementerian dan non-kementerian. Selanjutnya, kita buka submenu kegiatan Direktorat Arsip Kepegawaian. Pada submenu ini menampilkan halaman informasi mengenai kegiatan apa saja yang telah dilakukan di Direktorat Arsip Kepegawaian. Kegiatan tersebut bermacam-macam, mulai dari rapat koordinasi, FGD, sosialisasi, evaluasi, dan lain-lain. Berikut timeline kegiatannya. Pada halaman ini, kita bisa mencari kegiatan apa saja yang ingin kita ketahui melalui kolom pencarian "Cari kegiatan". Supaya pencarian kita bisa lebih spesifik, maka kita bisa memanfaatkan fitur option sama dengan berisi, diawali dengan, ekspresi reguler, dan di dalam. Kita juga bisa memilih rentang waktu untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang ingin kita cari berdasarkan waktu pelaksanaannya. Selanjutnya, kita beralih pada menu beban kerja. Menu beban kerja berisi target kinerja kantor regional berdasarkan Perka BKN nomor 18 tahun 2011. Pada halaman ini terlihat informasi berupa yang pertama, unit kerja. Dalam hal ini adalah kantor regional. Target dokumen ialah target dokumen yang harus dilakukan digitalisasi sesuai dengan Perka BKN nomor 18 tahun 2011, di mana satu NIP data yang harus dimasukkan ke dalam DMS terdiri dari 10 dokumen. Dokumen terintegrasi adalah dokumen yang sudah ada di server pada DMS versi 1. Input dokumen adalah dokumen yang sudah dilakukan digitalisasi pada DMS versi terbaru. Migrasi adalah dokumen yang sudah dimigrasikan dari Simpek atau server lama ke DMS versi terbaru. Capaian dokumen adalah total dokumen terintegrasi ditambah jumlah input dokumen ditambah jumlah dokumen migrasi. Misal, kita ingin melihat informasi target kinerja pada kantor regional 2 Surabaya, langkah yang bisa dilakukan adalah mengarahkan kursor pada menu beban kerja, kemudian klik hingga terlihat pilihan submenu unit kerja, lalu klik kantor regional 2 Surabaya. Maka yang ditampilkan pada halaman ini adalah spesifik data-data khusus yang ada di wilayah kerja regional Surabaya, yakni meliputi instansi-instansi yang ada di Jawa Timur. Seperti yang terlihat pada layar, terdapat list daerah instansi, berikut jumlah target dokumen, dokumen terintegrasi, input dokumen, dan migrasi. Demikian video tutorial penggunaan dashboard pengelolaan arsip kepegawaian. Sebagai informasi tambahan, berikut adalah diagram alur bagaimana sebuah data mulai dari rekapitulasi
hingga pada akhirnya bisa diunggah pada dashboard. Kemudian informasi tersebut bisa digunakan dan diakses oleh pengguna. Seluruh video tutorial, pedoman, dan informasi lain terkait Direktorat Arsip Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara bisa diakses di platform terpadu Pedal Arsip Kepegawaian.